Anatomi kepala dan leher. Anatomi kepala dan leher mencakup struktur-struktur penting yang terlibat dalam fungsi dasar tubuh seperti pernapasan, pencernaan, penglihatan, pendengaran, serta pengolahan informasi sensorik dan motorik. Kepala dan leher juga melindungi organ-organ vital seperti otak, mata, telinga, dan saluran pencernaan bagian atas. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai anatomi kepala dan leher. 1. Kepala manusia adalah bagian tubuh yang mengandung otak dan struktur organ vital lainnya yang penting untuk fungsi kognitif, sensorik, dan motorik. Kepala terdiri dari tengkorak, wajah, serta organ-organ yang berhubungan dengan indera. Tengkorak, skull. Tengkorak adalah kerangka keras yang melindungi otak dan membentuk bentuk wajah. Tengkorak terdiri dari dua bagian utama. 1. Kranium, bagian atas tengkorak yang melindungi otak. Bagian-bagian kranium terdiri dari beberapa tulang seperti frontal, tulang yang membentuk dahi. Parietal, dua tulang di sisi atas tengkorak. Temporal, tulang di sisi kepala yang melindungi telinga. Occipital, tulang yang terletak di belakang tengkorak, melindungi otak bagian belakang. Sphenoid, tulang berbentuk seperti sayap yang terletak di dasar tengkorak. Ethmoid, tulang kecil di antara mata, membentuk sebagian besar bagian tengah wajah. 2. Tulangan wajah, facial bones, membentuk struktur wajah dan membantu mendukung fungsi-fungsi seperti penglihatan, penciuman, dan pencernaan. Maksila, tulang rahang atas yang mendukung gigi atas dan sebagian langit-langit mulut. Mandibula, tulang rahang bawah yang bergerak untuk memfasilitasi proses mengunyah. Nasal bones, tulang yang membentuk bagian atas hidung. Zygomatic bones, tulang pipi yang juga membentuk bagian dari rongga mata. Lacrimal bones, tulang kecil di sekitar mata yang membantu membentuk saluran air mata. B. Organ-organ di kepala. 1. Otak, brain, organ pusat yang mengendalikan fungsi tubuh. Terletak di dalam rongga tengkorak dan dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk cerebrum, cerebellum, dan batang otak. 2. Mata, eyes, organ sensorik yang berfungsi untuk penglihatan. Mata terletak di dalam rongga orbit yang dilindungi oleh tulang wajah dan jaringan lunak. 3. Telinga, ear, organ yang berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, telinga luar, termasuk daun telinga dan saluran telinga. Telinga tengah mengandung gendang telinga dan tulang-tulang kecil yang mentransmisikan suara ke telinga dalam. Telinga dalam mengandung koklea untuk pendengaran dan saluran semisirkular untuk keseimbangan. 4.
Hidung, nose, organ pernapasan yang juga berfungsi sebagai indera penciuman. Hidung terdiri dari tulang dan kartilago yang membentuk rongga hidung dan saluran pernapasan bagian atas. 5. Mulut, mouth. Organ pencernaan pertama yang melibatkan pengunyahan dan penyerapan rasa. Mulut terdiri dari bibir, gigi, gusi, lidah, langit-langit, dan bagian belakang mulut. 2. Leher-leher menghubungkan kepala dengan tubuh dan berfungsi sebagai jalur penghubung bagi struktur vital seperti pembuluh darah, saraf, dan saluran pernapasan. Leher juga memungkinkan mobilitas kepala. Tulang leher, cervical vertebrae. Leher terdiri dari 7 tulang belakang, vertebra cervical, yang membentuk bagian atas tulang belakang. Vertebra ini memberikan dukungan untuk kepala dan memungkinkan gerakan kepala ke atas, bawah, serta samping. Atlas, C1. Vertebra pertama yang mendukung kepala dan memungkinkan gerakan seperti menganggukkan kepala. Aksis, C2. Vertebra kedua yang memungkinkan rotasi kepala, seperti menggelengkan kepala. B. Otot-otot leher. Otot-otot leher membantu mempertahankan posisi kepala dan memungkinkan berbagai gerakan. Beberapa otot utama di leher meliputi sternocleidomastoid, SCM. Otot besar yang terletak di bagian depan leher dan berfungsi untuk memutar dan menundukkan kepala. Trapezius, otot besar yang terletak di bagian belakang leher dan punggung atas. Berfungsi untuk mengangkat dan menstabilkan kepala. Scalenus, otot-otot di sisi leher yang membantu dalam pernapasan dan menggerakkan leher. C. Pembuluh darah dan saraf 1. Arteri karotis. Pembuluh darah besar yang membawa darah kaya oksigen ke otak, wajah, dan leher. 2. Vena jugularis. Pembuluh darah yang membawa darah terdeoksigenasi dari kepala dan leher kembali ke jantung. 3. Saraf cranius, cranial nervous. Saraf yang berasal langsung dari otak dan mengontrol fungsi sensori serta motorik kepala dan leher, termasuk saraf wajah, saraf trigeminal, fasial, del. Saraf penglihatan, saraf optik, dan saraf pendengaran, saraf vestibulokochlear. D. Saluran pernapasan dan pencernaan faring. Tabung yang menghubungkan hidung dan mulut ke tenggorokan dan bagian bawah saluran pencernaan dan pernapasan. Faring terdiri dari 3 bagian, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Laring dikenal sebagai kotak suara. Laring terletak di bagian atas trakea dan mengandung pita suara yang memungkinkan kita berbicara. Trakea, tabung yang menghubungkan laring ke bronkus dan memungkinkan udara mengalir ke paru-paru. Esofagus, tabung yang menghubungkan mulut ke lambung,
memungkinkan makanan berpindah ke sistem pencernaan. 3. Fungsi dan peran anatomi kepala dan leher penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Organ indera di kepala memungkinkan manusia untuk merasakan dan menginterpretasikan dunia sekitar melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Pencernaan. Mulut memulai proses pencernaan dengan pengunyahan makanan dan penyerapan rasa. Faring dan esofagus memungkinkan makanan bergerak ke sistem pencernaan. Pernapasan, saluran pernapasan di leher, termasuk laring, trakea, dan bronkus, memungkinkan udara masuk ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida. Gerakan kepala. Otot-otot leher memungkinkan kepala bergerak dalam berbagai arah untuk keperluan orientasi tubuh dan respons terhadap rangsangan. 4. Gangguan dan penyakit yang mempengaruhi kepala dan leher migrain. Sakit kepala parah yang sering disertai dengan gejala seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Kanker kepala dan leher, termasuk kanker mulut, tenggorokan, tengkorak, dan pita suara, radang sinus, sinusitis. Peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat dan sakit kepala. Kehilangan pendengaran. Gangguan pada telinga yang dapat disebabkan oleh infeksi, trauma, atau faktor usia. Stenosis arteri karotis. Penyempitan arteri karotis yang dapat mengurangi aliran darah ke otak dan meningkatkan risiko stroke. Whiplash, cedera leher akibat kecelakaan atau pergerakan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan nyeri dan keterbatasan gerakan. Itulah penjelasan rinci mengenai anatomi kepala dan leher, yang mencakup struktur-struktur utama seperti tengkorak, otot-otot leher, organ indera, dan saluran pernapasan dan pencernaan. Kepala dan leher memiliki banyak fungsi penting yang mendukung berbagai aktivitas tubuh, serta melindungi organ-organ vital.